Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Obor Malam. Kali ini saya akan membagikan sebuah cerita dari salah satu narasumber. Dia mempunyai sebuah kisah ketika kakaknya sedang datang bulan dan ada makhluk halus yang menteror kakaknya tersebut. Gimana ceritanya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke, langsung mulai ke ceritanya. Namaku Arif. Aku mempunyai sebuah pengalaman yang bisa dibilang cukup menyeramkan. Walaupun kejadian itu sudah sangat lama, namun masih benar-benar membekas dalam ingatanku. Kala itu kalau tidak salah usiaku sekitar 10 tahun. Aku anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakak pertamaku laki-laki. Kakak keduaku perempuan. Orang tuaku berdagang atau berjualan di ibu kota. Kadang bisa 2 bulan sekali baru pulang ke kampung halaman. Biasanya kalau kedua orang tuaku berangkat ke ibu kota, kakak pertamaku yang bertugas menjaga kami berdua. Namun ketika ibu dan ayah berangkat ke ibu kota untuk berjualan, kakak mendapat tawaran pekerjaan untuk bekerja di sebuah proyek yang berada di luar kota juga. Mau gak mau, kakak harus meninggalkan kami berdua. Namun tak serta-merta kakak meninggalkan kita berdua begitu saja. Kakak meminta tolong kepada paman untuk menjaga kami berdua. Karena kebetulan waktu itu memang belum ada handphone. Jadi buat komunikasi mengabari ke kedua orang tuaku tidak mungkin. Makanya kakak minta tolong kepada paman kala itu. Memang rumah pamanku waktu itu tidak terlalu jauh dari rumahku. Ya bisa dibilang masih dekat lah gitu. Sekitar 100 meter dari rumahku. Suasana di desaku masih benar-benar asri kala itu. Kami tinggal di sebuah desa di sebuah kaki gunung. Lumayan desa yang sangat terpencil mungkin. Orang biasa bilang begitu. Karena kenapa? Di desaku hampir rata-rata semua penduduknya tidak mempunyai kamar mandi di rumahnya. Jadi kalau kita mandi, kita harus ke pemandian umum atau ke mata air yang ada di desa tersebut. Termasuk untuk buang hajat atau air besar. Semua warga di desa itu sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu. Biasanya pagi-pagi para warga memenuhi area pemandian tersebut. Tak hanya dipakai untuk mandi, kadang mereka juga mencuci di sana, termasuk sore hari. Namun untuk malam hari jarang warga yang berani ke pemandian tersebut. Konon menurut warga sekitar, pemandian di situ sangat angker kalau malam hari. Memang, jangankan malam hari, aku sendiri pun kalau ke pemandian tersebut sendirian tidak berani. Karena melihat suasana di tempat tersebut terlihat agak menyeramkan. Suasana di pemandian tersebut dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Ditambah lagi ada sebuah pohon beringin yang cukup besar yang tampak lebih menyeramkan. Apalagi kalau dilihat pada malam hari. Ditambah lagi
kalau malam hari di daerah kami memang masih minim penerangan. Lampu-lampu juga masih jarang. Termasuk buat di pemandian tersebut, tak ada penerangan sama sekali. Singkat cerita, kakakku akhirnya berangkat meninggalkan kami berdua. Setelah minta tolong kepada pamanku kala itu. Aku masih di sekolah SD kala itu. Kakak perempuanku sudah tak lanjut sekolah. Biasanya kakak membantu orang lain di sawah. Itu pun kalau ada yang membutuhkan tenaganya. Kalau enggak, biasanya kakak menghabiskan waktu di rumah. Sepulang sekolah siang itu, aku melihat kakak perempuanku seperti sangat kesakitan. Dia bahkan beberapa kali bolak-balik ke pemandian umum tersebut hanya buat buang hajat. Katanya dari pagi perutnya serasa sangat sakit sekali. Aku pun menemui paman, mencoba memberitahu kondisi kakakku tersebut. Paman lalu menghampiri kami berdua dan menanyakan kondisi kakakku langsung kepada orangnya. Ternyata kakakku sedang datang bulan kala itu. Oh, wajar kalau misalnya datang bulan mah. Bibi juga kalau misalnya datang bulan kayak gitu sama. Sering sakit perut, ujar paman menjelaskan. Dah, kamu istirahat aja. Banyak minum air hangat aja, biar agak enakan perutnya, ujar paman. Paman lalu berlalu meninggalkanku kala itu. Hingga pukul 5:30, aku melihat kakakku masih menahan sakit. Dia mencoba pergi ke pemandian tersebut untuk buang hajat. Teh, mau kemana? Ini teteh sakit perut lagi, dek. Mau aku temenin, teh? Gak usah, biar teteh sendiri aja. Oh ya udah atuh, ujarku waktu itu. Kakakku berangkat sendirian ke pemandian tersebut. Jarak pemandian ke rumah kami memang tidak terlalu jauh. Kalau dikira-kira mungkin jaraknya sekitar 70 meteran. Bisa dibilang jaraknya memang dekat. Setelah maghrib, ternyata kakakku belum kunjung pulang. Aku pun sedikit khawatir kala itu. Mau menyusul, namun ada rasa takut yang menghinggapi di diriku. Karena kenapa? Menurut orang tua di sana, katanya kalau anak kecil ketika waktu maghrib tidak boleh keluar rumah. Nanti ada makhluk halus yang menculiknya. Mitos atau kata-kata tersebut sangat membekas di pikiranku kala itu. Membuatku sangat takut untuk keluar maghrib. Jadi aku mengurungkan niatku dan menunggu kakakku di rumah saja. Sekitar pukul 6:30, kakakku baru pulang. Namun ketika ku melihat wajah kakakku, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Wajah kakakku terlihat sangat pucat, namun sorot matanya sangat tajam. Teh, kok lama tadi di airnya? Aku mencoba menanyakan kepada kakakku.
Namun kakakku tak menjawab. Dia langsung masuk ke kamarnya. Kok teteh kayak yang aneh ya? Pikirku kala itu. Aku namun tak ambil pusing. Aku kembali ke kamarku untuk mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Kira-kira pukul 8 malam. Tiba-tiba ada tawa yang mengerikan dari kamar kakakku. Loh, kok kayak ada orang ketawa? Aku mencoba mendengarkan lagi suara itu. Aku bergidik mendengar suara tersebut. Aku mencoba menghampiri kamar kakakku. Ketuk pintunya. Teh? Teh? Tak ada jawaban di dalam kamar. Aku langsung membuka pintu tersebut. Tampaklah kakakku sedang menghadap ke cermin. Rambutnya diuraikan. Dia sedang menyisir rambutnya. Teh? Teteh tadi ketawa, ucapku kepada kakakku. Namun tak ada jawaban. Dia hanya asik menyisir rambutnya. Mendadak, aku seperti mencium bau bunga kamboja yang sangat menyengat. Padahal di sekitar rumah tak ada pohon kamboja. Loh, kok bau kayak gini? Mendadak, bulu kuduku langsung berdiri. Lalu tiba-tiba, kakakku tertawa sangat mengerikan. Aku langsung terdiam. Bulu kuduku benar-benar berdiri kala itu. Lalu ia menengok ke arahku. Terlihat wajahnya sangat pucat, tapi sorot matanya sangat menakutkan. Dek, sini temenin teteh. Aku langsung berlari kala itu. Namun, ketika aku sampai di pintu depan, sialnya pintu tersebut terkunci. Aduh, kuncinya mana lagi? Aku sangat panik kala itu mencari kuncinya di mana. Dek, sini temenin teteh. Sosok kakakku keluar dari kamar. Dia berjalan dengan sangat mengerikan. Aku sangat ketakutan kala itu. Aku tanpa pikir panjang, aku lalu melompat ke jendela yang ada di samping ruangan tengah. Aku lalu berlari menuju warung yang tak jauh dari rumahku. Berharap ada orang yang bisa dimintai tolong. Kulihat di sana ada beberapa bapak-bapak yang sedang berkumpul. Pak, tolong pak, tolong. Mereka langsung menoleh ke arahku dan lalu berlari menghampiriku. Kenapa, Rip? Ada apa? Itu, teteh kayak kesurupan, Bang. Ucapku yang sangat ketakutan kala itu. Mereka lalu berlari ke rumahku. Aku masih berdiam di situ.
Ibu pemilik warung lalu menghampiriku. "Kenapa, Teteh? Rip, gak tahu. Tadi ketawa sangat nyeremin. Suaranya juga kayak bukan suara Teteh," ungkapku kala itu. "Udah, kasih tahu Paman, biar nanti suruh kesini." "Gak mau, Bu, Bi, takut," ungkapku kala itu. Lalu ibu pemilik warung menyuruh salah satu bapak-bapak yang kebetulan lewat di area tersebut dan menceritakan kejadian tersebut. Orang tersebut lalu menuju ke rumah pamanku. Sementara bapak-bapak yang lain langsung menuju rumahku. Aku mengikutinya dari belakang bersama ibu pemilik warung tersebut. "Rip, pintunya dikunci." "Iya, Mang. Tadi nggak tahu kuncinya kemana. Aku ngelompat tadi dari jendela samping." Salah satu bapak-bapak tersebut lalu melihat jendela samping yang terbuka. Lalu dia masuk ke sana. Sampainya di dalam, ternyata kakakku sudah tak ada. "Teteh kamu nggak ada, Rip." "Masa, Pak? Tadi di dalam. Aku langsung lompat tadi, takut, Pak." "Udah, tadi teteh kamu habis dari mana?" Aku pun menceritakan bahwa tadi 5:30 kakakku sempat pergi ke pemandian umum untuk buang hajat. Namun lama tak kunjung pulang. Hingga akhirnya sekitar 6:30 baru pulang. "Udah, kita cari ke sana. Siapa tahu ada di sana." Mereka pun lalu menuju ke pemandian tersebut. Tampak warga yang lain mendengar keributan tersebut menghampiri dan ikut mencari bab. "Teteh, itu jangan lupa bawa alat. Bawa panci, diketok-ketok. Takutnya diumpetin makhluk halus," ucap bibi pemilik warung. Salah satu warga yang mendengar pun lalu mengambil alat-alat dapur buat diketuk-ketuk. Menurut kepercayaan di sana, biasanya kalau ada orang yang disembunyikan oleh makhluk halus, cara tersebut berguna supaya mengganggu makhluk halus itu dan memperlihatkan sosok yang disembunyikannya tersebut. Lalu kami semua pun menuju ke pemandian tersebut. Ternyata tampaklah kakakku sedang duduk di bawah pohon sambil menyisir rambutnya. Kala cahaya senter yang disorot menuju kakakku, terlihat kakakku sedang menyisir rambutnya. Ia lalu menengok ke arah kami semua. Ia lalu berdiri dan mencoba berlari. Namun, para warga dengan sigap mengejar sosok kakakku. Lumayan jauh kakakku sempat berlari. Namun akhirnya para warga berhasil menangkap kakakku. Ketika ditangkap, kakakku tidak mau diam. Ia terus tertawa dengan sangat mengerikan. "Sana pergi," ucap kakakku yang waktu itu dipegangi. "Udah, bawa dulu ke sana." Lalu kakakku dibawa ke rumah. Ternyata di rumah pamanku sudah ada di sana. Dia tampaknya menyusul dulu salah satu orang pintar yang ada di desa kami. Sesampainya di rumah, kakakku langsung dibaringkan. Namun kakakku masih meronta-ronta.
Akhirnya dia tetap dipegangi oleh beberapa warga. Orang pintar yang dipanggil oleh pamanku lalu mendekati sosok kakakku. Namun ketika sosok orang pintar itu hendak mengobati kakakku dengan menempelkan tangannya ke kepala, mendadak suara kakakku langsung berubah lagi. Pergi. Aku suka anak ini. Pergi sana. Aku gak mau pergi di tubuh anak ini. Terdengar suaranya menjadi seperti suara laki-laki, namun sangat menyeramkan untuk didengarkan. Hei, jangan macam-macam kamu. Keluar dari tubuh anak ini. Kalau enggak, aku akan bakar kamu. Ucap orang pintar itu kala itu. Lalu orang pintar itu membacakan beberapa doa sambil menempelkan tangannya di kepala kakakku. Kakakku tampak meronta-ronta sambil berteriak-teriak. Namun akhirnya kakakku berhenti berteriak dan langsung lemas tak sadarkan diri. Udah, gak apa-apa anak ini. Udah pergi makhluknya, ucap orang pintar tersebut. Lalu paman bertanya kepadaku perihal kejadian sebelumnya. Aku menceritakan kejadian sebelum kakakku seperti itu. Mamang yang salah. Tadi harusnya Mamang nyuruh Bibi nemenin Teteh di sini. Mamang tadi lupa kalau misalnya orang datang bulan harus hati-hati ngebuang darahnya. Kayaknya kakak kamu tadi pas di pemandian umum ngebuang darahnya sembarangan. Jadi makhluk itu kepancing buat masuk ke tubuh kakakmu, ujar pamanku kala itu. Seberapa lama kakakku mulai terbangun. Namun ketika terbangun, dia seperti sangat shock. Dia mencoba melihat sekeliling. Namun ketika sadar dia sudah di rumah dan melihat ada sosok Bibi, kakakku langsung memeluk tubuh Bibi dan menangis sekukan. Udah, kamu gak apa-apa. Bi, aku takut. Takut, Bi. Tadi di pemandian ada makhluk nyeremin. Kejar-kejar aku, Bi. Aku takut, Bi. Ujar kakakku. Sudah, sekarang makhluknya udah pergi. Kamu jangan keluar malam-malam. Tahan. Kalau misalnya mau ke pemandian umum, minta tolong biar ditemenin. Jangan sendirian. Apalagi kamu lagi datang bulan. Ya. Salah si Bibi. Tadi harusnya kesini nemenin kamu. Pas denger kata paman kamu bolak-balik ke pemandian umum karena sakit perut. Maafin Bibi ya, ujar bibiku kala itu. Setelah itu, alhamdulillah, tak ada teror yang mengganggu kakakku tersebut. Kejadian itu benar-benar membekas di ingatanku kala itu. Bagaimana tidak? Anak seumuranku yang kala itu masih 10 tahun harus melihat kejadian yang sangat mengerikan. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pembawaan ceritanya.
kritik, dan sarannya sangat kami tunggu. Silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tetap support channel Obor Malam dan jangan lupa klik juga tombol subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.